Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada acara kita hari ini, yaitu kuliah umum Meet Business Leader dalam tema Kosmopolitan Nusantara berbagi pengalaman mengurus Selangor sebagai model Malaysia Madani. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Randy Alfian selaku MC pada hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Yang kami hormati Profesor Didik Rajbini selaku Rektor Universitas Paramadina. Yang kami hormati Dr. Muhammad Baikuni selaku Guru Besar Universitas Gajah Mada. Yang kami hormati Dr. Kamim Jarkani Putra selaku dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kami hormati Dr. Untoro Haryadi Ketua Umum Forum 2045 atau selaku dosen juga. Serta tamu undangan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Baik. Selanjutnya akan ada sambutan dari founder kedai kopi, yaitu Bapak Dr. Henry Budi Satrio. Oke, oke. Selanjutnya akan ada sambutan dari Pak Menteri Besar Selangor, Pak Amiruddin Sari kepada Pak. Oke, ya. Saya agak grogi, sorry. Oke, kepada Pak Ya Amiruddin gini, Sari. memang Silakan. apa? eh tapi Menteri Besar, ini memang ciri khas para Madinah ini begini. Kami santai tapi kualitas luar biasa. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Pak Rektor Profesor Didi J. Rahbini, kemudian Prof. Baikuni, Prof. Hamim, Prof. Untoro, dan teman-teman semua delegasi Menteri Besar Selangor yang saya hormati. Tolong berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Besar Selangor, Dato' Amiruddin Sari. Terima kasih, Dato', kita bertemu lagi dalam sebuah forum yang lebih formal. Sebelumnya kita jumpa di Bandung, bicara sepak bola, bicara tentang durian. Sekarang ada udang merah katanya Prof. Lebih dahsyat dari apa namanya Blackthorn dan Musangking. Udang merah itu saya jadi pengen Prof terus. Nanti mungkin insya Allah setelah kita ke sana kita bisa mencicipi. Um, Dato' Amiruddin Sari, ini kebahagiaan buat kami dan kehormatan buat kami di Paramadina. Kedatangan seorang tokoh besar di Asia Tenggara, bukan hanya di Selangor ini. Sekarang saja jabatannya baru di Selangor. Tapi nanti kita lihat 5-10 tahun lagi, wah sudah luar biasa. Udah PM insya Allah. Nanti pada saat lebih besar lagi, mohon para Madinah tidak dilupakan, Dato' Sari. Ya. Jadi hari ini adik-adik mahasiswa kita kedatangan tamu dan kita insya Allah kita akan banyak belajar dari beliau tentang bagaimana Selangor dan bagaimana masyarakat Madani berkembang di sana dan insya Allah kita bisa dapatkan banyak pelajaran yang sangat berguna. Baru saya tadi buat teman-teman mahasiswa sebelum acara ini tadi ada penandatanganan kerjasama antara Universitas Paramadina dengan Universitas Selangor yang nanti Pak Didi akan jelaskan lebih jauh. Tapi dengan kerjasamanya kita dengan universitas di luar negeri, ini bukan saja membuktikan bahwa jaringan Universitas Paramadina adalah jaringan internasional, tapi juga diakuinya kualitas Paramadina di dunia internasional. Jadi Anda masuk ke sebuah kampus yang kualitasnya memang diakui oleh dunia internasional. Boleh tepuk tangan. Ini dia bengong gitu ya. Nanti coba dijelaskan saya nanti kira-kira. Tapi inilah kita para Madinah dan spesial terima kasih ke Pak Hidayat. Oh, itu Pak Hidayat ya. Nah, ada itu di belakang. Terima kasih sudah atur ini Pak Atsmi, Ketua Panitia sibuk sekali dan tentu saja dekan saya atau dekan saya tuh Pak Yus tuh.
Oh, ada sebelah kiri. Ibu Fat dan Pak Warek, Pak Handi juga terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mana tadi ada MC? Silakan maju lagi boleh. Terus ini kita santai saja. Kita lanjutkan acara ini. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi selamat datang ke kampus Madinah, Pak Amiruddin Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendri atas sambutannya. Berikutnya akan ada sambutan dari Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Rabini, PhD, kepada Pak Rektor. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya Datuk Amiruddin Sari ya, Menteri Besar Selangor ya, satu wilayah yang metropolitan ya. Jadi untuk MC ya, protokolnya itu kalau memberikan ucapan selamat menyapa dari presiden, menteri, gubernur, bupati ya, dari atas ke bawah, jangan di bawah ke atas. Tapi kalau sambutan dari panitia terus ke rektor gitu. Nah, tapi di sini manajemen Datuk ya, bukan diplomasi. Kalau diplomasi udah tahu protokolnya. Tapi ini seminar mahasiswa dan Datuk datang, terima kasih sekali ya. Juga Prof. Baikuni dan kawan-kawan di Forum 45 ya, yang saya dengar visinya ke 2045 ya, menyiapkan leaders ya, pemimpin di masa depan ya. Nanti seperti Datuk Amiruddin Sari ya, masih muda, sudah memimpin sebagai Menteri Besar ya. Dan teman-teman akademik ya, saya boleh menyapa teman-teman yang pasca sarjana, postgraduate mana pasca sarjana? Enggak ada? Oh ini S2, S1 ya. Yang S1, kampus Cikarang ada? Kampus Cikarang, oh kampus ini. Jadi Datuk kita punya kampus di sini, di Cikarang dan di Cipayung ya. Baik, Datuk Amiruddin ya, ini teman-teman itu di fakultas diminta setiap mata kuliah bisnis ya, ada dosen tamu prominent person ya, minister, vice minister ya, atau ambassador ya, datang ke sini sehingga teman-teman tuh pikirannya outward looking ya, sehingga mengenal pikiran-pikiran dari luar ya. Nah sebelumnya Wakil Menteri Bapak Makarim Wibisono ya, yang datang di sini, Dubes Ambasador, tapi yang melaksanakan Departemen Diplomasi ya. Nah ada dua hal yang saya kira penting, mungkin kami sampaikan kepada Datuk ya. Mungkin tiga. Yang pertama, Universitas Paramadina didirikan oleh Profesor Nurlis Majid ya, yang merupakan pemikir filsafat dan sahabat dekat Perdana Menteri. Di masa mudanya aktif di ABIM dan Nurlis Majid di HMI. Ya. Saya berkali-kali, 2-3 kali training di ABIM di Kuala Lumpur, di KL. Di Brunei juga kadang-kadang ya. Pernah sekali di sana. Dan ini dengan Datuk Amiruddin Sari kita harapkan ada network, ada kerjasama ya, berkat Mas Hensat ya, yang banyak berusak-belusuk ini dan juga sibuk ya. Terima kasih jadi Mak Comblang ini ya. Tepuk tangan untuk Mas Hensat ini ya. Itu yang pertama ya. Sehingga nanti kita juga ingin yang akan datang itu ingin bertemulah menyurat kepada Perdana Menteri untuk itu. Yang kedua tadi menandatangani ya, langsung Datuk Amiruddin yang menandatangani dengan Universitas Selangor ya, dan Paramadina. Mudah-mudahan nanti Wakil Rektor bisa datang ke sana dan memperkuat. Jumlah mahasiswa di sini sudah 5.600 Datuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menjadi 10.000 ya. Ini private university, financed by private ya, tidak ada negara. Nah, ada yang terakhir mungkin pengalaman Datuk Amiruddin Sari ya. What is the best practice that you have
in Selangor ya, to invite business. Karena kan kita bisnis, ini Faculty of Business. Ya, mungkin ya one stop service for investor ya atau apa ya. Mungkin nanti Datuk bisa cerita. Dan teman-teman diharapkan bertanya dosen ya, lecturer dengan mahasiswa di sini yang akan bertanya. Ya. Saya tidak berpanjang sebab kesempatan emas kalau dengan saya tiap hari bertemu ya. Tapi dengan Datuk hanya kali ini. Tapi mudah-mudahan bisa lagi nanti kalau sudah menjadi Perdana Menteri ya, kita undang kembali. Tepuk tangan untuk mudah-mudahan beliau jadi Perdana Menteri Malaysia. Karena dengan Datuk Anwar kan dekat ini, bisa didorong untuk ke sana. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan kuliah umum ini ya, lecture ya, dari the prominent person ya, yang punya pengalaman berbeda. Ya. Indonesia dan Malaysia sekarang sama-sama maju. Ya. Malaysia itu sudah industrialisasinya sudah tinggi. Ya. Dan pendapatannya 2 kali lipat rata-rata kita. Di sana sudah 12.000, kita 4.800, 5.000. Jadi kita perlu mengejar juga. Kita juga menjadi large ekonomi yang besar, anggota G20 ya, dan sama-sama tumbuh. Dan ekonomi itu masa depannya di Asia ya. Demikian pengantar saya Datuk, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rektor untuk tetap di tempat karena agenda berikutnya akan ada penyerahan cenderamata oleh Pak Rektor kepada Menteri Besar Selangor, Dato' Amiruddin Sari. Datuk, ini kesenian Indonesia ya, dengan pertukaran budaya, mudah-mudahan kita lebih erat lagi, lebih akrab. Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini. Kepada Pak Asmi kami persilahkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan suatu interaksi ilmiah. Ya, kita akan banyak belajar dari Bapak Amiruddin Sari sebagai selaku Menteri Besar Selangor. Saya undang Bapak untuk ke depan, Pak. Oke, hari ini kita akan melakukan banyak diskusi ya terkait dengan memang di Prodi MM kita memiliki suatu event yang namanya Beat the Business Leader ya, yang kita menggunakannya sebagai forum kuliah umum di mana para narasumber akan memberikan banyak pengalaman praktis yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Rektor. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan dari aspek teori saja, tetapi juga banyak dari sisi aplikasinya. Tanpa mengurangi waktu, ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Amiruddin Sari untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam untuk semua. Terima kasih Tuan Moderator yang dihormati Profesor Didik J. Rakhdini, Rektor Universitas Paramadina, Dr. Ahmad Azmi, Ketua Program Studi Manajemen Universiti Paramadina, Bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, mahasiswa, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pertama sudah pasti saya ingin merakamkan ribuan penghargaan dan terima kasih di atas ruangan, kesempatan dan
Saya kira satu penghargaan kepada saya diberikan ruang untuk bicara di Universitas Paramadina. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini berada di Dewan Nurcholish Majid ataupun auditorium Nurcholish Majid, seorang pemikir dan juga pendiri Paramadina yang telah memberikan dampak dan kesan yang begitu substantif saya rasa dalam perbincangan serta perkembangan keilmuan terutamanya tentang filsafat dan juga Islam di Indonesia dan juga termasuk di Malaysia dan juga di Nusantara. Kalau kita ambil namanya saja, Paramadina itu mempunyai pelbagai makna yang sangat menakutkan dan membebankan. Kalau kita lihat Paramadina, mungkin kalau diambil daripada bahasa Sanskrit, dia merujuk kepada utama. Dan Madinah, Parama itu yang utama. Dina itu maknanya kalau diberi pada bahasa Arab mungkin dirujuk pada agama, din. Maknanya agama-agama utama gitu. Ataupun yang penting. Tapi mungkin juga diambil daripada perkataan Latin ataupun perkataan Spanyol, yang mana para itu juga boleh dirujuk kepada erti yang lain ataupun erti yang merujuk kepada pusat peradaban, ataupun Dina ini dirujuk kepada Madinah yang dirujuk tentang peradaban. Dan kebetulan di Malaysia pada hari ini sesuai dengan pentadbiran baru selesai pemilu di Malaysia tahun 2022, sekarang ini Bapak Anwar Ibrahim yang disebut oleh Pak Rektor sebentar tadi merupakan kawan akrab Pak Cak Nur, Allahyarham Pak Cak Nur, sedang membangunkan satu tema untuk Malaysia yang dipanggil sebagai Malaysia Madani. Jadi keterhubungan serta kaitan di antara Paramadina, Malaysia Madani dan negeri Selangor, saya rasa mempunyai akar umbinya yang hampir ada kalau tidak pun sama. Kerana kita cuba untuk membangunkan peradaban ataupun ketamadunan. Dan ini bukan baru untuk Bapak Anwar Ibrahim. Kerana semenjak daripada tahun 90-an, pada ketika itu beliau dan Pak Mahathir sama-sama naik. Ya. Seorang selaku Perdana Menteri, seorang wakil Perdana Menteri. Sebelum ada krisis politik tahun 98, Anwar selalu bercakap pada ketika itu tentang masyarakat madani. Ataupun yang ditakrifkan sedikit sebanyak sebagai masyarakat sipil di sini. Ataupun civil society. Apakah ada persamaan? Ada sedikit. Ada juga perbedaan. Tapi pada ketika itu Dr. Mahathir membangunkan naratif tentang peradaban ataupun ketamadunan Islam. Bunyinya hampir sama, tetapi nyata walaupun hanya mungkin istilah semiotik ataupun semantiknya seperti berbeda, tapi akhirnya terus berseberangan sampai ke hari ini. Kedua-dua tokoh ini yang menimbulkan krisis politik di Malaysia yang berpanjangan sejak 98, bersekali dengan peristiwa reformasi di Indonesia dan juga di Malaysia, dan juga krisis monetar ataupun krisis keuangan yang telah memberikan kesan kepada kehidupan kita daripada tahun 90-an sampai ke hari ini. Dan tajuknya pada hari ini juga sangat membebankan. Kalau kita lihat kosmopolitan Nusantara dengan melihat pengalaman Selangor, ya sudah pasti ia adalah satu pengalaman yang tidaklah sempurna, tetapi mungkin boleh dikongsikan bersama untuk kita sama-sama diskusi dan perbincangkan melihat sejauh mana kita mampu untuk bangkit bersama-sama sebagai sebuah rantau. Sebab kalau kita ingin bangun berseorangan di rantau ini, kemungkinan kita akan kalah. Di rantau ini saja kita mempunyai lebih kurang 600 juta rakyat. Kalau kita tanding dengan yang paling hampir, yaitu China dan India, kita sudah kalah. China dan India sudah ada 2 bilion masyarakatnya ataupun orangnya dan rakyatnya. Namun, daripada pelbagai potensi-potensi yang ada, melihat kosmopolitanisme yang ada di Nusantara ini, ia boleh dijadikan sebagai mungkin reference baru kepada dunia. Selepas dunia melihat beberapa reference setelah melalui beberapa naik bangun pasang surut peradaban di seluruh dunia,
dengan berlaku isu-isu dan juga hal-hal terbesar. Dan ini merupakan peluang sebenarnya paling besar kepada kita. Kenapa peluang ini datang? Peluang ini datang selepas apa yang dipanggil sebagai big reset. What is the big reset? The big reset adalah pandemi. Biasanya reset ini juga berlaku selepas war ataupun selepas perang. Tapi baru-baru ini kalau di Malaysia itu kita takrifkan sebagai perang dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu pandemi. Walaupun perang itu adalah satu dalam bentuk kesehatan, penyakit, yang saya percaya angka korbannya sangat tinggi kalau di Malaysia. Angkanya jejak 34-35 ribu orang di Malaysia. Saya rasa di Indonesia angkanya juga tinggi, ya. Dan di serata dunia juga tinggi. Dan ia telah memberikan satu renjatan dan kejutan kepada manusia dan rakyat dalam negara, dalam masyarakat, untuk berdepan dengan cabaran-cabaran terkini sesuai dengan beberapa latar-latar yang kita hadapi sekarang. Ya, sudah pasti antara latar yang kita hadapi sekarang daripada konteks global, kita tidak akan tertinggal perkataan krisis geopolitik. Sekarang krisis geopolitik merupakan di antara perkara yang selalu diungkapkan di dalam ucapan-ucapan utama ataupun sebuah ucapan-ucapan utama dalam mana-mana persidangan ataupun seminar. Selain daripada persoalan yang kita panggil sebagai climate change, kita juga berdepan dengan situasi yang dipanggil persaingan dan krisis geopolitik. Kita tengok Ukraine, Rusia, kita lihat bagaimana di sekitar Indochina dan China. Baru-baru ini ada nelayan-nelayan Vietnam yang telah dihalang masuk di kawasan perairan dan juga beberapa tindakan agresif dalam bentuk machinery ketenteraan di sekitar kawasan China, Taiwan dan kawasan sekitarnya. Dan ini memberikan kegerunan kepada kita. Di samping kalau kita lihat di benua Arab, bagaimana kebangkitan putra mahkota Arab Saudi yang agak agresif dan mempunyai keyakinan. Malahan kalau kita lihat dalam beberapa ucapannya di YouTube, beliau ingin menjadikan agar Timur Tengah itu menjadi the next Europe of the world. Dia nak jadikan ia menjadi pusat. Mana pusat apa? Pusat dagang, pusat peradaban, pusat pekerjaan, dengan membenarkan wanita bekerja yang selama ini wanita ingin naik kenderaan pun terhalang di negara di Saudi. Sekarang ini wanita dibenarkan untuk di counter immigration yang sebelum ini tidak dibenarkan. Dan ini persaingan di antero dunia dan orang-orang di Nusantara, dan kita harus mengambil peranan ini dengan memahami latar-latar tersebut. Namun di latar tersebut juga mengandungi beberapa ekstrim ataupun mengandungi beberapa situasi yang agak membebankan juga merisaukan. Antaranya kebangkitan paham ekstrim dan juga far right. Ini bukan hanya berlaku di sini, tapi juga berlaku di Malaysia. Dan juga berlaku di seluruh dunia. Malahan kalau saya boleh anggapkan, kemenangan Donald Trump tidak berapa lama dahulu. Dan kemungkinan Republikan boleh menang kembali mengatasi Joe Biden dalam pilihan raya yang akan datang. Malahan petandanya itu juga boleh dilihat dengan peristiwa Brexit. Kan Brexit itu bermula dengan pemikiran UK sebagai sebahagian daripada kesatuan Eropah. Kemudian United Kingdom ataupun England keluar daripada kesatuan Eropah. Dampaknya besar kan. Terutama di United Kingdom. Dalam tempoh beberapa bulan ini United Kingdom mengalami inflasi yang paling besar dalam sejarah selepas pandemik dan beberapa efek daripada kesan di Rusia. Namun begitu, ia juga memberi kesan kepada Eropah sekarang. Ada beberapa masalah perekonomian Eropah, termasuk Germany yang masa ini tidaklah begitu kuat. Walaupun satu ketika dulu kelihatan boleh menjadi pendamai kepada negara-negara di Eropah. Dan itulah yang memberikan peluang saya kira kepada kita di Nusantara, di Malaysia, Brunei, dan juga di Indonesia untuk keluar dan bangkit menjadi reference of the world ataupun menjadi rujukan di peringkat dunia dengan beberapa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kita. Apakah kekuatan itu? Kekuatan itu sudah pasti pada aspek kepelbagaiannya. Kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika,
kita ada kepelbagaian di dalam masyarakat dan komunitas kita, latar belakangnya, pahamnya, agamanya, dan juga budaya. Namun yang pentingnya kepelbagaian itu masih lagi dapat berjalan dalam situasi damai berbanding dengan pengalaman-pengalaman yang ada di belah-belah di tempat lain. Ya, bukan tidak ada kekerasan, ya, bukan tidak ada kekasaran, mungkin ada juga pembunuhan, tetapi ia tidak menjadi civil war, ia tidak menjadi perang saudara, sebagaimana yang kita dapat lihat di beberapa belah dunia, seperti di Afrika, hatta pengalaman pedih di negara seperti negara-negara di Eropah ataupun di Amerika Syarikat. Dan ini memberikan satu kekuatan kepada kita di rantau ini. Cuma kekuatan itu harus didorong dengan semangat kebersamaan. Dan semangat bersamaan itu harus didorong dengan semangat keterbukaan. Kalau ia tidak didorong dengan semangat keterbukaan ataupun dengan semangat yang agak liberal ataupun terbuka terhadap perbedaan-perbedaan dan mencari kekuatan, akhirnya kita akan mengulangi sejarah bangsa yang ingin bangkit tetapi tewas disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menerima kepelbagaian dan juga mengangkat perbedaan-perbedaan menjadi sumber kekuatan kepada watan ataupun kepada negara dan juga kepada bangsa kita dan masyarakat kita. Ini satu hal dan perkara yang saya kira harus dipasakkan terlebih dahulu. Kerana selama bertahun-tahun di wilayah ini, walaupun kita mempunyai satu formula yang ditertawakan dahulu. Apa formula di ASEAN? Formulanya itu adalah ZOFAN. Formula zon aman dan damai di wilayah-wilayah kita. Tetapi tidak ada juga usaha-usaha campur tangan terhadap apa yang berlaku di negara-negara luar. Hanya baru-baru ini dalam ucapan-ucapan tertentu disuarakan kebimbangan kita tentang Aung San Suu Kyi maupun pembantaian umat Islam di Rakhine dan sebagainya. Namun begitu, ia tidak lagi memasuki dan mencampuri negara-negara lain, tetapi justru formula itu telah menimbulkan rasa hormat di antara negara-negara dan bangsa-bangsa negara-negara bangsa yang ada di kawasan wilayah ini dan persekitaran. Yang kadang-kadang mempunyai paham dan pandangan yang berbeda. Kalau kita lihat negara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, kesemuanya mengaku sebagai democratic country, sebagai negeri yang mengamalkan demokrasi. Kalau kita lihat di negara Brunei, sebuah negara yang mengamalkan kesultanan yang penuh dalam pengurusan dan pentadbiran. Kalau kita lihat satu ketika dahulu kerajaan junta ataupun kerajaan rejim tentera di Myanmar yang telah berlarutan sehingga kini. Perbedaan-perbedaan itu tidak pernah menjadi usaha untuk melanggar daripada sudut ketenteraan, justru menjamin apa yang dikatakan kedamaian dan keamanan. Malahan negara-negara di rantau kita telah mengamalkan serta melaksanakan satu konsep hormat menghormati antara satu sama lain, tetapi masih bisa menegur, masih mampu untuk memperingati antara satu sama lain. Dan ini antara sumber kekuatan yang harus kita bangunkan ataupun yang harus kita dirikan setelah rantau ini maju, bangun, tetapi sentiasa tertinggal. Tertinggal dengan permainan ataupun kelompok-kelompok yang lebih besar dalam rantau yang lebih besar. Sebagai contoh Eropah ataupun Amerika ataupun rantau Asia secara keseluruhan. Ataupun negara yang besar seperti Amerika, seperti China dan juga India. Justru aspek kosmopolitan itu harus ditekankan dengan aspek kepelbagaian dan juga rasa kehormatan atau penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan atau yang sedia wujud dalam komunitas dan negeri kita. Kalau macam di Indonesia ini malahan lebih rencam. Orangnya mungkin seperti Melayu atau seperti Jawa, tapi agamanya beda. Itu juga ada orang yang mungkin dipanggil abangan ataupun agamanya Jawa ataupun yang agamanya mungkin Islam. Tapi ada juga orang yang seperti kita tapi beragama Hindu seperti di Bali. Dan kerencaman itu dapat dipertahankan dengan mengamalkan aspek keterbukaan
dan rasa hormat serta rasa ingin hidup bersama dalam komunitas yang pelbagai ataupun dalam masyarakat yang rencam dan mungkin boleh menimbulkan rasa kekacauan. Kita lihat sekarang bagaimana ketegangan yang berlaku di negara seperti di India. Kita lihat ada pembantaian, ada suasana yang semakin tegang dan kelihatannya ia tidak mampu dikawal. Malahan pendiri kepada India itu sendiri, yaitu Mahatma Gandhi, itu dibunuh oleh kelompok yang merasakan beliau sangat lunak dengan orang Islam suatu masa dulu. Saya bukan ingin membantai tentang polisi negara seperti India. Namun begitu, itu ketegangan yang tidak dapat diselesaikan dengan formulasi ataupun formula damai. Sebagaimana kewujudan kita di negara-negara di rantau Asia, walaupun kadang-kala mempunyai faham pendirian politik dan juga filsafat politik yang berbeza antara satu sama lain. Perkara kedua yang mungkin kita boleh anggap sebagai sumber kekuatan kita adalah kemampuan ataupun keupayaan kita daripada segi sejarah. Sejarah di mana bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara ini bangkit dan bangun melawan penjajahan dengan kekuatan dan kemampuannya yang sendiri, malahan mampu untuk menangani dan menandingi negeri yang dijajahnya, negeri yang menjajahnya, sama ada daripada menggunakan konteks kebudayaan maupun konteks perlawanan. Ini satu perkara yang saya percaya dapat diangkat dan boleh ditimbulkan. Sebab baru-baru ini ada satu pameran lukisan ataupun di tahun beberapa tahun yang lepas ada pameran lukisan yang dibuat di Singapura. Pameran yang menampilkan dua tokoh pelukis yang terkenal di Asia Tenggara, di Indonesia dan juga Filipina, yaitu lukisan yang telah dipamerkan itu tahun 2017 ya. Lukisan oleh Juan Luna yang memenangi pingat emas di suatu pertandingan di Madrid. Lukisan beliau yang bernama La Soparium yang dipuji oleh elit-elit Madrid. Di samping tidak ketinggalan, ia juga ditampilkan lukisan Raden Saleh tentang pembunuhan Raden Saleh Sharif Bustamam yang menggambarkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Ini adalah satu contoh bagaimana gambaran ataupun usaha kita melawan penjajahan itu bukan hanya daripada segi perlawanan fizikal, perlawanan bentrokan menentang Jepang ataupun menentang Netherlands atau Belanda, menentang Inggris. Di Batavia ada Sultan Agung. Kalau kita lihat dengan sejarah-sejarahnya yang tertentu, di Malaysia ada watak-watak yang tertentu sampailah kepada perdamaian. Tetapi ada juga watak yang kita gambarkan bagaimana Luna Maya mampu menandingi negara yang dijajahnya daripada segi peradaban, lukisan yang telah dibuat. Begitu juga dengan Raden Saleh. Lukisannya dan juga kalau kita lihat sejarah pendiri-pendiri bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang merdeka ini juga sangat mahir dalam berbahasa Belanda sebagai contoh dan dididik dengan bahasa Belanda dengan contoh, dan peradaban itulah yang menandingi negara yang menjajah. Ini satu perkara yang sepatutnya menjadi sumber kepada kekuatan kita yang boleh dibangunkan, yang boleh dikembangkan, malahan ia menunjukkan kemampuan kita daripada segi Madinah ataupun daripada segi peradaban. Kita bangun bukan hanya daripada sudut kekerasan, malahan kalau kita melihat daripada aspek pembangunan dan penyebaran Islam di wilayah kita ini, kebanyakannya disebar dan dikembangkan melalui jalan-jalan damai, bukan dengan jalan peperangan belaka. Ya mungkin ada peperangan di antara Mataram dan sebagainya, dan mungkin ada yang kecil-kecil, tetapi ia bukan aspek dijajah. Kalau di Malaysia itu malahan lebih menarik apabila ketuanya ataupun rajanya, sultannya menjadi bertukar menjadi Islam, rakyatnya juga menurut menjadi Islam. Ia bukan melalui jalan dakwah dengan mata pedang, sebaliknya ia berkembang dengan aspek-aspek damai, dakwah,
malahan aspek kebudayaan. Kalau kita lihat sebahagian, saya ni sebenarnya asal usul keturunan saya Jawa. Jawa. Saya daripada Jawa Tengah. Di wilayah Pati. Pati. Tapi belum pernah sampai. Tapi di kampung saya itu antara masih ada lagi waktu keraian, sewaktu sambutan meraihkan walimatul urus ataupun pengantin itu masih ada lagi masa saya kecil itu kuda kepang. Itu semua digambarkan dengan usaha dakwah Wali Songo, walaupun ada aspek-aspek perang seperti di perang Karbala dan sebagainya yang. Dan ini antara pengalaman kita membangunkan agama, membangunkan Islam dalam negara kita dengan jalan damai, malahan kita sangat anti kepada kekerasan dan jarang-jarang berlaku perlawanan kekerasan, terutamanya di wilayah kita walaupun ada korban-korban yang hilang ataupun ada nyawa yang hilang ketika menuntut apa yang dipanggil sebagai kebebasan daripada kemerdekaan ataupun ketika peristiwa-peristiwa tertentu seperti reformasi. Ya, sudah pasti kita ingat peristiwa Trisakti sebagai contoh di sini. Kalau di Malaysia ada penangkapan, ada yang ditahan di bawah akta rahsia rasmi, akta keselamatan dalam negeri, Internal Security Act dan sebagainya, tetapi masih lagi perlawanan itu adalah dalam aspek-aspek yang agak civilized ataupun aspek yang sangat bertamadun atau sangat beradab. Aspek ketiga yang saya percaya wajar untuk kita lihat bagaimana ciri-ciri untuk mengembangkan potensi-potensi dengan pengalaman adalah untuk kita bukan saja faham perbedaan, meraihkan perbedaan, tetapi yang ketiga juga kita saling belajar di antara satu sama lain. Malahan kalau kita lihat sejarah Malaysia dan Indonesia ini, dia kejar-mengejar antara satu sama lain. Selepas Indonesia mencapai kemerdekaan di tahun 40-an, 46 maksud saya. 45. Sumpah Pemuda, kemudian tahun 45. Tak lama selepas itu Malaysia mencapai kemerdekaan. Dan beberapa watak yang menyemai semangat itu, walaupun daripada pelbagai latar belakang, itu juga datang daripada Indonesia yang datang ke sini. Malahan ada juga orang yang ingin menerbitkan ataupun membentuk formula Melayu Raya dan sebagainya yang pernah dibangunkan oleh Soekarno. Tapi tak menjadi. Tapi semangat itu lahir juga dengan semangat belajar di antara kedua-dua negara. Malahan kalau kita lihat reformasi. Reformasi di Indonesia tahun 97, 98. Di Malaysia juga lebih kurang 98. Dan hari ini kalau kita lihat di Malaysia juga ada banyak-banyak persamaan. Dan kalau saya melihat ada beberapa kampanye tokoh-tokoh tertentu sewaktu Gubernur Jakarta dan sebagainya juga melihat Malaysia pula sebagai sebuah negara yang industri. Bagaimana Malaysia membangunkan LRT ataupun kereta api laju dan sebagainya. Dan ingin dibangunkan dan sekarang Indonesia sudah mulai dibangunkan. Dan kita juga melihat dengan negara-negara yang lain ataupun wilayah-wilayah yang lain. Jadi apa yang belajarnya di situ? Apa yang saya nak sebutkan? Kita saling belajar antara satu sama lain yang mematangkan dan mampu untuk mengambil dan mencari kebaikan dan kekuatan untuk dibangunkan pembangunan kepada negara dan wilayah yang kita takbir dan kita jaga. Dengan semangat belajar inilah kita akan dapat membangunkan negeri. Sebagai contoh, ini pengalaman Selangor. Selangor adalah satu wilayah yang bukanlah sebuah wilayah yang biasanya ada aspek yang sangat tekal ataupun sangat tebal daripada segi jati diri wilayah. Ada kalau di negeri Malaysia, di Malaysia itu ada negeri yang nama dia Kelantan. Selanganya ataupun bahasanya juga beza. Kalau di sini kita kata balik, kalau di Kelantan itu dia kata kelik. Itu bahasa Kelantan, dia bunyi Kelantan. Dia bunyi Kelantan jadi Kelantan. Kalau Terengganu dia jadi Terengganu. Dia banyak G di hujung dia kan. Itu contoh. Itu adalah antara negeri-negeri yang mempunyai semangat negeri yang agak tekal, kuat kerana ada aspek-aspek budaya. Tapi di Selangor, kita ini seperti melting pot. Wadah. Wadah yang diisi dengan rakyat daripada pelbagai negeri, pelbagai negara, malahan ekspatriat juga yang datang. Jadi aspek liberal ataupun keterbukaan yang ada, yang kebetulan
ada dalam semangat perlembagaan dan rukun di dalam negara Malaysia itu sangat kuat, dan sebab itu ia menjadi citra yang mampu menjadikan Selangor sebagai sebuah negeri yang boleh dipanggil the economic powerhouse of Malaysia. Pada waktu ini Selangor merupakan penyumbang 1/4 daripada ekonomi di Malaysia. Maknanya bagi setiap RM100 di poket seluruh rakyat Malaysia, RM25 itu datangnya daripada perusahaan di negeri Selangor. Tahun lepas saja atau di tahun 22 kita punya kontribusi kepada ekonomi di nasional adalah 25.5%. Lebih daripada 1/4 daripada ekonomi yang ada di negeri Selangor itu ataupun yang ada di Malaysia itu berada dan berpunca hasil daripada di dalam negeri Selangor. Dan formula itu ada kerana dengan apa yang saya sebutkan tadi, yang memang sudah ada pada sumber kekuatan kita di ASEAN, iaitu menerima dan meraihkan kepelbagaian, menyambut dan meraihkan kepelbagaian, berhormat dan juga rasa saling respect kepada perbezaan-perbezaan itu, dan yang pentingnya juga saling belajar di antara setiap komunitas-komunitas yang ada. Tak kira di sana ada orang Cina, ada orang Tionghoa, ada orang India, ada orang Melayu. Melayunya juga macam-macam, kesultannya daripada Bugis. Yang ramai bekerjanya orang Jawa seperti saya. Dan juga memang ada orang Melayu yang asal-usul orang Melayu daripada Riau dan kawasan sekitarnya. Dan juga ada orang pribumi ataupun memang ada orang indigenous people yang memang ada di sana. Dan juga meraihkan masyarakat luar yang datang daripada expatriate daripada seluruh dunia yang menjadikan penempatan di situ. Dan semangat kosmopolitan itulah yang telah mendirikan Selangor sebagai sebuah negara yang atau sebuah negeri yang maju, yang terus menjadi pembangun dan penyebar ekonomi terbesar, dan juga kesediaan kita untuk menanggapi dan juga berdepan dengan sebarang situasi-situasi tertentu. Malahan dalam beberapa tantangan yang kita hadapi, cabaran-cabaran yang kita hadapi, kita nampaknya saya selalu menetapkan ataupun mengingatkan, terutamanya ketika pandemik. Ketika pandemik COVID-19 sebagai contoh, saya sentiasa mengingatkan kepada rakyat negeri Selangor di saat saya mengumumkan apa yang dipanggil sebagai stimulus package. Mungkin ada wang yang saya berikan ke rakyat, ke perusahaan, ataupun ikhtiar dan inisiatif untuk menampan atau menyerap tekanan ekonomi pada ketika itu. Ada beberapa aspek yang selalu saya tekankan. Aspek pertamanya itu apa ya? Aspek pertama itu saya sebutkan tentang kepentingan Selangor untuk menjadi agile state. Menjadi negeri yang agile. Apa bahasa Melayu agile ya? Saya pun nggak pasti, tapi saya mungkin dia bingkas. Dia fleksibel. Dan kalau ia lincah, ia bingkas bangun. Dan ia bersedia menerima dengan perubahan itu. Bayangkan ketika pandemi, kan setiap hari kita harus pergi ke counter ataupun ke meja-meja urusan pejabat untuk ataupun kantor untuk bertemu pejabat dan sebagainya. Semuanya harus bermula dan work from home ataupun kerja daripada rumah, studi daripada rumah. Kalau kita tidak agile atau fleksibel pada ketika itu, dalam tempoh 2 tahun, kita akan berdepan apa yang dipanggil sebagai the lost generation. Dan itu adalah tantangan yang kita hadapi, terutamanya di beberapa komunitas yang tidak mempunyai internet networking pada ketika pandemik. Di Malaysia pun. Dan saya percaya ada di beberapa belah tempat lain. Dan bayangkan juga bekerja daripada rumah. Kalau ia tidak terbiasa, mungkin kita tidak boleh. Tapi ya, mereka juga harus jadi agile. Ataupun bingkas, lincah untuk berdepan dengan perubahan-perubahan ini. Lalu menyedap dan menyerap perubahan ini. Dan kalau perubahan ini bukan saja perubahan daripada segi kehidupan itu yang ekstrim dalam ketika pandemik. Tetapi juga ada perubahan budaya, ada perubahan masyarakat, ada perubahan gaya fikir. Kalau di Indonesia, saya percaya pada hari ini, saya lihat, saya mengikuti juga ya, kalau pemilihan presiden ini saya ikut. Di Indonesia ini saya ikuti perkembangannya. Mungkin tidak seakurat Pak Henry Satrio. Kalau tidak saya boleh mencari makan juga di sini seperti beliau. Tapi saya ikuti ya. Dan
Kalau kita lihat di Malaysia, perlahan-lahan kampanye atau kempen di Indonesia, di Malaysia itu sudah berubah hampir 60-70% di ruang online. Ya, bukan lagi Twitter, bukan lagi Facebook, bukan lagi Instagram, tetapi TikTok. Kasih di TikTok kan masih lagi menari-nari ini kan. Tapi di sana sudah jadi alat komunikasi politik yang sangat kejam dan malahan ganas. Kejam, kejam. Saya jadi mangsanya juga ketika pilihan raya lepas. Dan ada ketidaksediaan di kalangan kelompok kami. Itu saya akui lah, PH. Dan nampaknya PN itu nampak bersih sebab itu ada gelombang. Sebab mereka mengambil kesempatan daripada TikTok. Algoritma TikTok itu mereka kuasai dan menjadi satu tren. Khususnya di kalangan pengundi-pengundi muda. Di Indonesia nggak ada lagi. Mungkin Pak Henry Sat boleh mencadangkan untuk jadi tim sukses mana-mana selepas ini. Ya sudah jadi. Sebab ada algoritma tertentu. Algoritmnya apa? Algoritmnya itu harus ada muka, harus ada pergerakan, harus ada voice, suara. Dan ia telah ditanam selama 3-4 bulan dan tanaman itu menjadi tren yang agak luar biasa. Dan kalau Selangor tidak agile dengan perkara itu, termasuk dalam perusahaan ataupun perniagaan, bukan saja politik, ya, kemungkinan kita akan tertinggal. Kemungkinan kita akan jauh tertinggal. Di saat di tempat-tempat lain, ia tidak lagi menjadi platform perusahaan. Di Amerika, cuba diharamkan. Sebab menimbulkan aktivitas-aktivitas yang membawa kematian malahan. Yang terjun daripada boot yang laju itu dan sebagainya pun masih ada. Tapi di Malaysia, saya dapat lihat mereka dapat adopt terutamanya politisi. Dan mampu untuk menjadi satu kempen yang masif, trendy, dan juga agak kejam terhadap orang yang ingin dibunuh karakter politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang selalu saya tekankan juga selain daripada agile untuk beradaptasi dengan perubahan, kita ketika berdepan dengan pandemik dan berdepan dengan isu ekonomi, saya juga menekankan tentang aspek dignity ataupun maruah. Ini juga sangat penting kerana daripada pengalaman di belah dunia-dunia yang di tempat-tempat yang lain, ketika kita disebat dan dirempuh dengan masalah ekonomi, akhirnya rakyat akan menggerak dan bergerak ke arah yang tidak bermaruah. Penyelesaian yang tidak bermaruah ini diakibatkan oleh kegagalan pemerintah. Itu memang kita akui. Tetapi rakyat yang mengambil kesempatan dan jalan dengan cara yang tidak bermaruah, perompakan, perampokan, perampasan, sampailah menggunakan seluruh keperluan dan kemampuan human capital, yaitu prostitution. Itu kan gunakan keseluruhan badannya. Itu full utilize of the human capital dia panggil. Kalau kita tak nak panggil prostitution, itu juga berlaku di banyak negara, di Venezuela dan juga tempat-tempat yang lain. Apabila, dan itu ya antara perkara yang saya selalu ingatkan ketika pandemik, bahawa kita harus menimbulkan dan melahirkan sebuah negara yang bermaruah dan rakyat yang bermaruah. Walaupun kita berdepan dengan pandemik, supaya rakyat mampu keluar daripada ketegangan dan tantangan dan cabaran-cabaran tersebut, bukan dengan cara yang kator ataupun dengan cara yang tidak beradab dan juga dengan cara yang madani ataupun aspek yang civilized, sebaliknya mampu bangun. Dan itu bukan itu saja, kita turut berdepan dengan cabaran. Di tahun 2021 bulan Disember, setelah lebih 30 tahun, Selangor berdepan satu cabaran. Apa itu? Bah ataupun banjir besar. Hampir semua daerah di negeri Selangor ditimpa banjir. Ada 132,000 keluarga dan juga rumah yang terkesan dengan banjir. Tetapi kerana aspek yang saya sebutkan tentang agile, aspek yang saya sebut tentang maruah, hasil daripada kerjasama, belajar daripada ketamadunan dan cari yang baik, alhamdulillah. Within 1 month, dalam tempoh 1 bulan, bila kajian dibuat oleh Department of Statistics Malaysia, rakyat Selangor back to normal. Kembali untuk melaksanakan kehidupannya. Malahan semua entiti kerajaan termasuk. Saya ke sini sebenarnya sebahagiannya kerana mengikuti Pesta Buku Antarabangsa bersama dengan Perbadanan Perpustakaan, ini library ya, di Malaysia, di Selangor. Pada ketika itu library juga dibuka oleh pengurusan library untuk menjadi penempatan sementara ketika mangsa-mangsa banjir. Masjid-masjid dibuka. Semua rakyat bangun
tolong menolong, bantu membantu, serta menyelesaikan masalah. Ada ribuan rakyat datang turun membersihkan rumah, di samping kerajaan membantu untuk mengeluarkan debris-debris daripada banjir yang telah memberikan kemusnahan yang bernilai berbilion ringgit Malaysia. Tetapi kerana semangat bangkit bersama yang ada, dengan agile dan semangat bermaruah, ingin berdikari hidup sendiri itu, alhamdulillah telah menjadikan Selangor ataupun resepi kita di Selangor sedikit sebanyak yang saya tekankan paling tidak di saat pentadbiran saya 5 tahun yang lepas, mampu bangun, mengekalkan kemampuan kita sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Malaysia, dilanggar dengan pandemik, diberi kesan dengan pandemik tahun lalu, growth kita mencecah lebih 11%, mengatasi nilai nasional 5.2 ataupun 5.3%, dan kita terus menjadi penyumbang terbesar kepada ekonomi di Malaysia. Perkara ketiga, keempat saya lupa lah ya. Seterusnya yang mudah gitu, yang juga selalu saya memberikan penekanan, ini masalah bila politisi mempunyai mikro, dia tidak mahu berhenti. Kalau tak percaya kita lihat semua capres-capres presiden tidak akan berhenti bercakap bila ada mikrofon. Mari kita lihat, dan aspek yang lain yang seterusnya juga yang selalu saya tekankan adalah untuk bekerja sebagai sebuah pasukan yang kuat, dan semangat berpasukan itulah yang kita saling melengkapi antara satu sama lain, dan semangat itu menjalar kepada rakyat dan masyarakat kita yang ada di bawah. Di samping kita juga berusaha untuk menjadi lebih baik, ataupun dia sangat sederhana. Selalu saya mencabar, atau saya sendiri mencabar warga pekerja dan masyarakat atau pejabat di agensi-agensi saya supaya menandingi institusi private yang mereka ini pejabat kerajaan. Mereka ini anggota pentadbiran kerajaan. Tetapi mereka juga harus setanding dengan orang di peringkat swasta ataupun private yang orientasinya keuntungan. Daripada segi ilmu, pengetahuan, kecekapan dan maklumat, dan juga kemampuan. Dan tidak ketinggalan, saya juga mula mencabar sekarang Selangor. Jangan melihat kita kepada parameter di Malaysia saja. Kita juga harus melihat parameter kita di peringkat rantau. Kita lihat rakan kita di Jakarta, kita lihat rakan kita di Bandung, kita lihat kawan kita di kota Singapura, kita lihat di Bangkok, ataupun di Surabaya, ataupun di tempat-tempat lain, di Brunei. Bagaimana pencapaian mereka? Apakah kita ini cuma jago di dalam tempurung kita sendiri, atau menjadi jago di dalam wilayah kita sendiri, atau kita boleh berganding dengan rakan-rakan kita bersaing, bukan bersaing untuk mengalahkan, tapi dengan semangat awal tadi, yaitu saling kenal dan saling kita belajar. Sampai situ dulu, terima kasih. Sekian. Oke, sangat valuable sekali ya materi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Besar Selangor kita yang pada hari ini menjadi narsum utama, bahwa ada beberapa poin yang tadi saya catat ya, bagaimana antar negara itu harus saling belajar, ya kita bisa memahami kelebihan dan kelemahan kita, kemudian saling terbuka, karena proses bisnis itu akan terus berubah. Kemudian disertai dengan saling menghargai, ya, karena kalau Indonesia dan Malaysia itu sering kita istilahkan saudara serumpun ya, Pak Menteri. Nah, ini yang menjadi satu kelebihan yang dimiliki oleh kedua negara kita. Yang terutama adalah yang poin berikutnya, agile dan adaptif, ya. Ini kalau sering saya tekankan di mata kuliah saya khususnya organisasi dan bisnis, bahwa setiap bisnis itu akan terus mengalami perkembangan. Dan kemudian teknologi boleh berubah, tapi manusianya juga harus berubah. Tapi bukan berubah dalam hal perilaku, tapi berubah bagaimana untuk bisa belajar dan berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah dignity. Nah, ini poin penting juga nih buat para mahasiswa, bahwa dunia yang Anda hidupi saat ini akan sangat berbeda dengan beberapa 10 tahun yang lalu. Karena di mana
banyak sekali poin-poin yang bisa kita pelajari dari bagaimana Selangor berubah menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Malaysia. Mungkin untuk bisa lebih interaktif, saya buka untuk tanya jawab 2 orang. Siapa? Oke. Oke, Ketua BEM satu lagi siapa? Oh, kamu. Oke. Pertama yang mana dulu tadi? Maju. Yang mau nanya maju. Oke. Ya, di sini. Ya, ya selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kenalkan saya Afik Noval, Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Izin Pak Menteri. Eh, Seperti yang kita tahu sama-sama di Paramadina kita punya ide besar ini juga Pak, Islam kosmopolitan terutama ya. Jadi apa namanya keterbukaan melihat masyarakat global begitu. Tapi mungkin pertama-tama saya usul kalau kegiatan kayak gini Pak Rektor, semua mahasiswa jurusan diundang karena temanya cukup general gitu Pak. Tidak terkhusus ke ekonomi bisnis. Terus yang kedua, mungkin kalau kita lihat gitu Pak, apa namanya? Kalau di Indonesia ekonomi secara normatif kan pakai asas Pancasila Pak. Tapi secara perspektif seringkali dicampur adukan gitu. Kalau di Malaysia, sepengetahuan saya pakai 2 konsep ya Pak. Secara diri dengan komersialisasi. Sehingga punya cara untuk menstabilkan ekonominya begitu. Negara lebih mudah untuk apa namanya mendistribusi pemerataan ekonomi. Nah, kalau di Indonesia ini lambat apa namanya karena harus sesuai semua kepentingan, harus mengakomodasi seluruh kepentingan, kita kesulitan untuk apa kita lambat dalam pemutusan atau mengambil keputusan ekonomi. Sehingga menurut saya ide tentang keterbukaannya, ide tentang kosmopolitannya apa namanya cenderung tidak sampai begitu. Mungkin langsung ke pertanyaannya Pak, Pak Menteri Besar juga ke Pak Rektor. Eh, Apa namanya? Masyarakat madani ini kan sebenarnya satu konsep tentang bagaimana apa namanya menjadi stabil di masyarakat global gitu Pak. Apakah ada strategi tertentu atau strategi apa namanya membentengi eh, ganasnya masyarakat global yang beda dengan kultur kita seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, perkenalkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Farari Syawal, saya selaku mahasiswa dari manajemen Universitas Paramadina angkatan 2021. Dan di sini saya ingin menanyakan terkait sumber daya manusia. Jadi gini, di Selangor itu kan pasti the key of suksesnya itu kan tadi Bapak pernah bilang Selangor itu salah satu penyumbang ekonomi 1/4 ya dari Malaysia. Nah, pasti kan the key of suksesnya itu di human-nya gitu. Gak mungkin gak di human-nya. Dan juga Bapak sebagai Menteri Besar Selangor itu kan sebagai regulator. Gimana caranya meregulasi A sampai Z sumber daya manusia yang ada di Selangor gitu. Dari yang pinter banget sampai yang nggak ngerti apa-apa. Gimana caranya meregulasi mereka, gimana caranya membangun mereka hingga menjadikan Selangor salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Malaysia. Terima kasih. Saya jadi mahasiswa juga tanya ya Pak ya. Tadi disebut Selangor itu 25% ekonomi. Berarti ada isu kesenjangan dengan, jadi yang 75% dibagi 12. Berarti ada isu kesenjangan. Bagaimana secara politik isu Selangor itu menjadi center, yang lain hanya peri-peri. Satu, di dunia kosmopolitan sekarang ada sesuatu yang baru, mungkin jin, mungkin setan yang disebut TikTok tadi. Ya, dan TikTok itu kan kejam tadi. Dato Amiruddin kan menyebut kejam kan, kata orang Klaten kejam nih, kata orang Klaten. Kan kejam ya. Nah, Paramadina itu tadi ketua
Presiden Sekjen BEM-nya sudah mengatakan kita kosmopolitan yang ramah. Kita membangun social capital. Bahkan teori social capital itu diajarkan di sini. Kita sharing dengan umat lain ya. Social capital itu kan gotong royong, share of future, kebersamaan, networking. Tapi dengan TikTok yang kejam kan head to head itu antara satu dan lain. How you handle the new wave in the cosmopolitan society. Ya. Terima kasih Pak. Ya, langsung aja Pak. Segi gemeter nih, bukannya dosen yang bertanya, Pak Rektor tanya saya. Enggak apa. Kebetulan ya, apakah strategi-strategi untuk membentengi apa yang disebutkan tadi, aspek madani, di saat kita berdepan dengan tantangan-tantangan ataupun cabaran-cabaran daripada wilayah-wilayah lain. Ya, sudah pasti aspek-aspek kepada pembangunan jati diri ya, ataupun membangunkan jiwa dan manusia itu juga sangat penting. Malahan inilah yang terkandung dalam spirit Malaysia Madani baru-baru ini. Karena setelah bertahun-tahun, kesenjangan yang disebut oleh Bapak tadi bukan hanya antara negeri. Ya. Di Malaysia, kesenjangan itu wujud di antara pengusaha dengan yang bekerja. Dia buruh. Kalau kita lihat, kalau sini teks ya. Teks itu apa di sini ya? Teks. Pajak. Kalau di Malaysia itu pajak itu juga ada secara personal. Pada tahap pengupahan tertentu Anda perlu membayar pajak. Company ataupun syarikat juga perlu membayar pajak. Bila saya lihat dalam parlimen baru-baru ini, hasil yang diperolehi oleh Malaysia 75% adalah datangnya daripada pajak corporation ataupun company. Mananya apa? Mananya pendapatan mayoritas rakyat belum lagi layak untuk membayar pajak ataupun membayar teks. Jadi inilah yang sedang dibangunkan oleh Bapak Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di mana membangunkan manusia. Wa ma khalaqtul insa wa illa liya'budun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kujadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kan itu digandingkan. Ini Bapak Anwar sangat arif. Malahan beliau mencetus tentang ungkapan Pico della Mirandola. Ucapan the dignity of man. Di mana manusia itu dibangunkan jasadnya, marwahnya, bodinya, jasmaninya, dan juga diberikan penggajian serta kehidupan yang baik. Sebab itu antara langkah ekonomi yang dibuat oleh kerajaan Madani, kerajaan Malaysia pada waktu ini, antara dasar yang segera kita cuba bangunkan ialah membangunkan sistem upahan dan penggajian yang lebih baik kepada rakyatnya. Selama bertahun-tahun kita telah membangunkan perusahaan mampu merentasi sempadan, mampu menjadi konglomerat besar, menjadi kuasa besar ekonomi, tetapi akhirnya rakyat yang bekerja gajinya naik dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun sekali. Malahan persentage kenaikannya itu juga rendah. Jadi membangunkan kemanusiaan itu adalah strategi yang paling ampuh supaya kita dapat bersedia berdepan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ia tidak dapat lari daripada ilmu pengetahuan dan juga soal dada ataupun iman. Malahan kalau kita lihat di Nusantara, kita dibangunkan dengan aspek damai. Sebab itu aspek-aspek seperti tarekat ataupun sufi merupakan satu aspek yang sangat kekal dalam persekitaran kita kerana ia datang dalam bentuk adab ataupun dalam bentuk kepribadian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama juga ada adab dengan manusia, ada adab dengan alam dan sebagainya. Jadi aspek-aspek ini saya percaya akan perlu dibangunkan dan memang sebenarnya dalam tempoh 10-15 tahun lepas ini sedikit dilupakan, apatah lagi kita mendapat limpahan ekonomi yang luar biasa pada tahun 97 sebelum dihempas dengan krisis keuangan dan juga beberapa kesan yang berpanjangan, dan saya kira pada ketika ini Bapak Anwar sedang membangunkan aspek tersebut. Menyentuh tentang kesenjangannya, ini memang berlaku dan sistem di Malaysia itu kan federal state. Federal state itu kesannya apa?
kesannya pendapatan-pendapatan ataupun hasil yang dibuat oleh states ataupun negeri itu diserahkan 80-90% kepada federal. Dan nantinya federal juga akan membagikan kepada wilayah-wilayah dan lokaliti-lokaliti yang sedikit mundur ataupun berdepan dengan masalah ekonomi. Malahan lebih besar, Pak. Bukan 25%, 75% dibahagi 13. Malahan kalau kita campurkan Selangor, Pulau Pinang, dicampur Johor, dicampur dengan wilayah persekutuan. Ini 4 negeri saja. 4 negeri di Malaysia sudah merangkumi lebih daripada 50% ataupun 60%. Maknanya 10 negeri lain terpaksa berbahagi. Tapi mungkin wilayahnya kecil. Tapi isu besarnya apa? Isu besarnya adalah migrasi. Dan ini berlaku kesenjangan yang besar. Dan kerana itu juga Selangor mendapat nikmat kerana ada migrasi. Human capital yang bergerak ke wilayah Selangor. Dan sikit sebanyak bukanlah kerana polisi yang baru, tetapi kerana sebahagian awal dulu Selangor ini adalah Kuala Lumpur itu adalah sebahagian daripada Selangor. Jadi ibu kota kita macam di Jakarta tu, next of the Jakarta yang dipanggil Satellite City itu Petaling Jaya. Ia terletak di Selangor. Dan kalau tuan-tuan, ibu-ibu semua, bapak-bapak turun di Malaysia, namanya Kuala Lumpur International Airport. Actually in Selangor. Dia di daerahnya adalah di Sepang, di Selangor. Dan ia adalah tempat Selangor. Kalau kita dengar pelabuhan, pelabuhan terbesar di Malaysia, 12 paling sibuk di dunia adalah Pelabuhan Kelang. Juga terletak di Selangor. Jadi sebahagian infrastruktur ini memang menjadi penguja kepada kejayaan ataupun hasil ekonomi ataupun hasil kita. Tetapi bukan itu saja, tetapi human capital kita juga dibangunkan dengan institusi-institusi pendidikan. Di Selangor kita mempunyai lebih 150 universitas. Tiap-tiap tahun itu yang milik kerajaan persekutuan, milik kerajaan negeri ada 3 institusi, yang swasta banyak, yang milik kerajaan persekutuan banyak, international university pun ada. Ada Nottingham University, Xiamen University, Monash University, paling tidak 3. Medina University ada di Shah Alam kan? Mana sana? Dan bagai yang lain ada di sana. Dan ia menjadi sumber daya untuk rakyat datang. Dan memang agak kosmopolitannya Selangor itu ya. Kebanyakannya yang ada di Selangor itu saya rasa sebahagiannya bukan muasal Selangor, termasuk saya. Saya bukan berasal daripada negeri Selangor. Tapi sebab bukan daripada Indonesia lah, daripada Johor. Tetapi bila sudah belajar di situ, lalu membina kerjaya di situ, bekerja di situ, terlibat dengan politik di situ, dan Selangor tidak ada masalah untuk mengangkat orang luar ataupun orang yang bukan anak jati dapat menjadi menteri besar. Itu mungkin untuk Indonesia beberapa tahun lagi lah kalau presidennya bukan tanah Jawa gitu. Jadi mungkin hal ini kena boleh dilihat, tapi bukan aspek itu yang dijadi pertimbangan, tetapi apakah kita mampu membawa kebaikan, kita lihat kepada kualiti dan sedikit merit, adakah ia untuk kestabilan dan kemakmuran, dan ia sudah diterima oleh rakyat di negeri Selangor. Terima kasih. Oke, untuk sesi terakhir, 2 penanya, ada yang ingin menanyakan lagi? Oke. Cek. Ya, silakan maju Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Datuk Seri Amiruddin dan Prof Didik. Perkenalkan saya Nabi. 17 tahun lalu saya kuliah di Trisakti ya. Jadi saya orang Malaysia sebetulnya, sorry. Kalau bernada Indonesia karena meraihkan adik-adik warga Indonesia gitu. Jadi selama 10 atau 15 tahun lalu hanya ada 3 politisi yang pernah tampil diundang oleh universitas di Indonesia untuk memberikan sesi sharing seperti ini. Biasanya Tun Dr. Mahathir, kemudian Pak Anwar Ibrahim, dan saya bersyukur ada Datuk Seri Amiruddin sebagai tokoh muda yang diundang. Mudah-mudahan 5 tahun lagi bisa menjadi orang penting, entah menteri atau Perdana Menteri. Namun yang saya ingin tanyakan adalah karena kita ada susul galur di sini. Saya juga dari almarhum Bapak dari Jawa, Pekalongan. Saya mau tanya ke Datuk Seri,
kira-kira apa yang akan dilakukan dengan bercermin dari Indonesia gitu. Karena Datuk Seri kan cukup mengenali Indonesia gitu kan. Terus pertanyaan kedua ke Pak Didik. Ya, saya dari Malaysia. Ya, Kuala Trisakti. 2006 dulu. Sorry? Oh, bukan. Mungkin ada lowongan. Pertanyaan kedua ke Pak Didik. Sebagai politisi yang berubah menjadi akademisi sekarang gitu kan. Bagaimana Bapak melihat kepentingan rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Handi, silakan Pak. Baik, terima kasih Datuk Amiruddin Sari ya. Saya menikmati sekali apa tadi yang Bapak sampaikan selama memberikan pengantar kuliah tadi. Saya teringat dengan bukunya Dato' Anwar, Asia Renaissance ya, yang ditulis dulu di awal tahun 90-an. Bagaimana dia menginginkan atau mencita-citakan Asia ini menjadi salah satu peradaban dunia ya, dengan tadi yang Prof. Didik katakan, social capital, dengan kebudayaan, dan juga persaudaraan yang kuat sesama warga Asia gitu. Jadi saya juga apresiasi Datuk juga memahami tentang keindonesiaan ya, yang mungkin tidak banyak, ini mohon maaf ya, pejabat Malaysia yang juga memahami tentang Indonesia dalam perspektif yang cukup luas gitu. Pertanyaan saya Datuk, kalau kita lihat hari ini di dunia tidak ada satu model yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagaimana memformulasikan ya antara Islam, negara, dan juga ekonomi. Ya. Tadi Datuk katakan MBS ya, putra mahkota ya, Saudi ingin membangun satu konsep ekonomi di Saudi seperti Eropa. Ya. Saya tidak membayangkan itu Islam yang sesungguhnya, ya. Tapi justru terjebak dengan memodernisasi, tetapi merujuk kepada negara-negara di Eropa, ya, dengan menghilangkan identitas keislaman. Mungkin saya kurang tahu dengan kondisi itu, tapi saya melihatnya seperti itu. Nah, sebenarnya di Asia ini yang punya gagasan itu ialah Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena pertama, mayoritas penduduknya Muslim, baik di Malaysia maupun Indonesia. Yang kedua, yang berkuasa juga adalah para politisi ataupun partai-partai yang sesungguhnya punya kedekatan secara emosional dengan Islam, ya. Dan juga ada organisasi-organisasi Islam yang cukup berpengaruh, ya, mempengaruhi bagaimana politik di kedua negara. Misalkan di Indonesia ini sebelum pemilihan presiden orang pasti melihat arah dukungan NU dan Muhammadiyah kemana. Itu menjadi satu indikasi ya dukungan politik. Mungkin di Malaysia juga demikian. Nah, tapi sampai hari ini kita belum bisa melihat ya membuat satu model kira-kira bagaimana menyatukan gagasan tentang politik atau keagamaan, aspek keagamaan, kenegaraan dan ekonomi ini sehingga tumbuh menjadi satu model negara yang mungkin kita katakanlah seperti yang disampaikan tadi itu madani, yang istilah ini mungkin dipopulerkan oleh Dato' Anwar ya, ataupun di Indonesia juga dulu Pak Amin Rais juga mempopulerkan istilah madani ini, tapi sampai hari ini itu belum muncul gitu loh. Ya, bahkan kecenderungan politik yang kita lakukan hari ini, model politik itu sangat liberal. Demokrasi Indonesia ini sangat liberal kalau menurut saya gitu ya, walaupun masih dalam batasan-batasan tertentu. Mungkin juga Malaysia demikian. Saya lihat waktu pemilu kemarin di TikTok ada partai Islam dengan mudahnya mengatakan kafir, ya. Itu kan suatu hal yang menurut saya kurang elok lah, ya, mengkafirkan sesama Muslim yang itu justru berasal dari partai Islam sendiri gitu. Nah, jadi kita masih perlu banyak melakukan elaborasi ataupun
eksperimen lah ya, supaya nantinya kita punya satu role model yang ya mungkin pemikiran Cak Nur itu kan seperti apa ya, Indonesia mini gitu loh, Pak Datuk ya. Artinya Cak Nur itu di Paramadina tuh menginginkan inilah sebenarnya tentang keindonesiaan, kemodernan, dan keislaman. 3 hal itu ya yang menjadi satu gagasan dan ide besar sehingga nanti itu bisa diharapkan menjadi satu role model yang sebuah negara yang benar-benar bisa menjadi rujukan banyak umat di seluruh dunia ini gitu. Mungkin begitu, Datuk, minta tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enggak usah gini aja. Datuk Amiruddin Sari, saya Ketua Forum 2045 bersama Prof. Baikuni, Pak Kavin, dan Pak Saiful. Itu anggotanya para akademisi, para guru besar, peneliti, menghimpun pemikiran-pemikiran untuk 2045. Dari Aceh sampai Papua, bahkan diaspora dan beberapa Indonesianis dan orang Indonesia yang di luar negeri. Kegiatannya online tiap Rabu malam sama Jumat malam. Kami mau mengundang Prof. Didik juga dan termasuk nanti Datuk Amiruddin Sari untuk mengisi acara itu. Pemikiran Datuk Amiruddin saya pikir sekarang kontekstual karena dari beberapa literatur informasi yang saya baca, ke depan 3-5 tahun yang akan datang itu ada semacam potensi ancaman terhadap kawasan ASEAN. Ketika nanti pada tahun kalau tidak salah itu 2027 peringatan terakhir bagi Taiwan untuk menentukan sikapnya. Dan ini tentu akan memberi dampak kepada kita semua. Jadi kayaknya sepertinya pemikiran seperti yang disampaikan Datuk ini menjadi satu antisipasi ketika nanti dinamika bangsa menjadi kembali mundur. Kan berarti ini ada clash fisik. Sementara cita-cita kita adalah civil society itu yang bermartabat, menjunjung tinggi marwah atau dignity, gotong royong, bekerja sama, terus kecukupan secara ekonomi dan seterusnya. Tapi tiba-tiba nanti kita akan dikagetkan dengan peristiwa Rusia dengan Ukraine. Kawasan kita terancam seperti itu. Nah karena itu pada awal ini Datuk dan juga Prof. Didik selaku rektor kita menawarkan mungkin hal suasana seperti ini, diskusi, seminar, apakah offline maupun online perlu kita sampaikan terutama kepada anak-anak kita. Karena ke depan nanti yang sekarang kuliah ini adik-adik kita atau anak-anak kita tambah 20 tahun lagi akan memimpin negeri ini. Tentu kompleksitas masalahnya akan semakin ruwet, very complicated. Nah mudah-mudahan ini menjadi awal, nanti kalau kita bisa follow up dan selepas ini mungkin kami diberi peluang untuk mencoba mengelaborasi pemikiran-pemikiran model Datuk yang kita dengarkan selama ini. Karena baik di Indonesia maupun perguruan tinggi yang ada di Malaysia sudah saatnya untuk saling bekerja sama dan saling menguatkan. Saling gotong royong, saling menguatkan. Kemudian kita tularkan sampai kawasan. Ini satu tawaran, Datuk. Terima kasih. Oke, Prof. Ya, sebelum ditutup Datuk, ya, ini kan sebenarnya kuliahnya Datuk bukan saya kok tanya kepada saya atau menguji saya. Saya di parlemen 2 kali di sana, sekarang sudah enggak lagi. Tapi dalam politik tetap saya network, bekerja sama, ya. Hanya di dalam kampus kita tidak berpolitik, ya. Saya afiliasinya PAN, ya enggak? PAN di PKS, Butia PDIP, ya. Dan tumbuh pemimpin-pemimpin di sini, ya. Kan Anies Baswedan rektor, ya enggak? Jadi calon presiden, ya. Sudirman Said menteri apa dulu? Energi, ya, Sudirman Said, ya. Cak Nur calon presiden juga tapi tidak jadi, ya. Jadi itu dibiarkan tumbuh. Tapi begitu masuk ke sini manusia itu multi identity. Kalau saya datang ke rumah nggak boleh saya merintah anak, saya jadi bapak. Tapi kalau saya ke parlemen nggak boleh jadi bapak. Anak saya, saudara saya boleh kong kali kong untuk proyek, nggak bisa, ya. Nah dengan demikian
Nah, untuk kasus IKN ya, saya kritis terhadap Pak Jokowi. Saya cerita Datuk tadi bahwa saya dulu di pemilihan gubernur DKI Jakarta melawan Pak Jokowi, kalah ya, tapi saya tahu sifat-sifat Pak Jokowi ya sebagai presiden, dan sebagai presiden harus dilihat, harus ada check and balance ya. Kalau Pak SBY itu konsensus builders, untuk memutuskan semua ditanya. Bahkan saya memimpin Komisi 6 ditanya. Ketika keliling dunia saya ikut ditanya, Pak Didi bagaimana ini? Lama sekali. Kalau Pak Jokowi itu main tabrak ya. Jadi dia motor. Ini kan IKN-nya nggak ada studi visibility tadinya, diputuskan dulu, nanti visibility menyusul gitu. Baru FS. Ada kelemahannya, ada kebaikannya. Kebaikannya itu jalan tol kencang sekali ya. Ya, apa? Utang juga kenceng juga, Pak. Jadi posisi IKN jadi gini, teman-teman ya, kalau ada orang mengkritik itu bukan berarti halal haram, tidak. Saya memberikan nasihat lewat jalan puncak indah itu, tapi dia memilih jalan apa? Jalan tol, ya sudah nggak menikmati keindahan. Lihat aspal aja. Ada yang nyarankan jalan tol cepat, lewat puncak, ya udah dia 6 jam, tidak 2 jam. Nah begitu juga ke Pak Jokowi yang dilakukan itu, IKN ini banyak kritiknya. Ya, Prof. Baikuni saya memberikan hadiah buku kepada saya, visible-nya nanti itu 2045 ya. Tapi itu sudah diputuskan sah sebagai apa ke ibu kota, sah diputuskan ya. Tapi nanti kalau pada presiden baru Anies Baswedan misalnya, dia ini dengan DPR, dia jadikan pusat bisnis saja, jadi balik lagi, nggak apa-apa. Urusan kedua ya. Nah jadi itu jawaban saya ya. Jadi itu nanti ya Pak Jokowi memimpin itu kan menurut saya 10 tahun tidak ada pergolakan, itu bagus. Bahwa demokrasi kita makin matang ya. SBY 10 tahun bagus. Nah, mudah-mudahan Datuk Anwar ini terus lama dan menstabilkan Malaysia, punya dampak pada kita juga. Dan ceramah Datuk Sari ini saya kira penting, globalisasi dan seterusnya. Tidak hanya itu, nanti ikutannya MOU itu saya harus diantar oleh Pak Hensat nih ke Malaysia untuk kerjasama ya. Kita akan undang dari sana untuk scholarship di sini ya, belajar filsafat agama ya. Ketemu dokter-dokter termasuk Dokter Suratno, sahabat ya Pak. Dokter Suratno ya, belajar filsafat di sini. Tidak hanya di sini ya, teman-teman di UIN itu muridnya Cak Nur bisa mengajarkan di sini. Nanti kita kirim juga ke sana ya. Saya kira kuliah ini bagus ya. Kita beri aplaus kepada Datuk Amiruddin ya. Saya tanggapi dulu teman saya tadi. Apa yang kita boleh belajar daripada Indonesia? Sudah pasti kita dibangunkan dalam motif dan juga suasana yang sedikit beda. Dan perbedaan itu telah memberikan dampak dan kesannya pada hari ini ataupun sebelum ini. Indonesia kan dibangunkan dengan ide-ide besar. Ia dibangunkan dengan kata-kata yang kukuh dan kuat dan besar. Dengan satu pengungkapan yang dipanggil dalam pengisytiharan kemerdekaan ataupun proklamator kemerdekaan yang telah dibuat oleh Soekarno. Malahan kalau kita tanggapi dan lihat dengan rinci debat perlembagaan konstituente, perdebatan itu pernah dianggap sebagai satu perdebatan yang sama standar dengan penghasilan revolusi Perancis kalau tidak salah. Saya rasa wajar diterbitkan semula kepada warga dan penduduk Indonesia dan juga Malaysia untuk lihat. Juga kita tengok pujangga baru, Sultan Takdir Ali Syabana, kemudian Sultan Takdir Ali Syabana sempat ke Universiti Melaya untuk mengajar dan sebagainya. Tetapi Malaysia, sebagaimana yang disebut tentang Pak Presiden sebentar tadi, ya, ia juga tidak dibangunkan dengan tidak kurang idenya, tapi tidak dikeluarkan dengan landasan-landasan besar dan juga tidaklah melalui perdebatan dan perbincangan. Akhirnya apa yang coba diselesaikan, dibangunkan di Malaysia di peringkat awal ialah konsensus dan juga saling tolak ansur.
Kalau kamu ada orang Cina, orang India, kamu berikan kerakyatan, kamu boleh buka sekolah, tetapi orang Melayu, orang Islam wajar jadi pemerintah dan pentadbir. Kita kena kekalkan dalam konstitusi, agama rasminya itu Islam. Melayu sebagai teras dalam perlembagaan ataupun dalam konstitusi kita. Dan ini beda sekali kita dengan Indonesia. Di Indonesia, Islamnya itu berkembang dengan sangat mengakar. Dengan pesantren, kiai dan juga toto guru yang ada di bawah. Malaysia juga ada, tetapi dia tidak berkembang. Tetapi dia diinstitusikan di dalam kerajaan. Malahan ada di dalam konstitusi kita, Islam dan Melayu, itu siapa yang menjadi Melayu Islam, dia otomatik jadi Melayu. Walaupun asalnya orang Tionghoa. Jadi dia berkahwin dengan orang Islam, dia layak untuk dapat Melayu. Ada benda baik, ada benda buruk. Saya tidak mahu untuk menimbulkan kontroversi. Tetapi isu inilah yang harus kita belajar antara satu sama lain, bagaimana orang di Malaysia juga dapat membangunkan aspek itu di akar umbi dengan kuat, dengan aspek keilmuan dan juga kebijaksanaan lokal dan tempatan. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan ataupun Wahid Hashim dan sebagainya yang telah membangun dua institusi Islam yang paling besar di dunia, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, yang kemudian sampai sekarang mengakar dan mewujudkan sekolah, universitas, pondok, pesantren, pendidikan dan membentuk institusi yang ada citra dan juga ada kekuatannya yang sendiri. Malahan baru-baru ini kalau sebahagian pemikir sama ada di Muhammadiyah dan NU saya tahu, maju pula dengan mewujudkan pandangan tentang Islam Nusantara. Yes, kita boleh agree, kita tidak boleh agree. Tetapi itu bagaimana kekuatan itu dibangunkan dengan karya-karya keilmuan dan juga kebijaksanaan. Tetapi di Malaysia, kita menginstitusikan dengan government ataupun dengan kerajaan. Dan itu sedikit sebanyak harus di-exchange. Kan saya sebutkan tadi itu exchange. Ya kadang-kadang kalau kita terlalu banyak untuk melayan dan berbincang tanpa tidak melakukannya, akhirnya kita akan lambat untuk melakukan kemajuan. Tetapi kalau kita laju terus dan menutup telinga untuk mendengar kritik ataupun mendengar pandangan-pandangan yang berbeda, ya nanti akhirnya kita akan buat stadium runtuh, buat rumahnya ambruk atau roboh. Itu banyak sekali dulu sebelum ini. Jadi ini yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan kita membangun, di saat kita membangun, kita meruntuhkan. Ya, kita bangunkan rumah yang agam, bangunan yang hebat, mall yang besar, tetapi kemanusiaan itu diruntuhkan dan ditarik. Jadi titik keseimbangan inilah yang sebenarnya sangat penting untuk kita buat, dan aspek seperti wasatiyah, keseimbangan, kesederhanaan itu harus diketengahkan di dalam citra dan pandangan kita, dan aspek itulah yang harus ada di antara kedua-dua negara, yaitu di Malaysia. Kita janganlah ikut formality je, sampai aspek informal ataupun pembangunan dan suara kritik itu kita anggap sebagai kepembangkangan ataupun suara yang menjatuhkan. Itu penting. Apatah lagi saya jadi kerajaan sekarang. Bertahun-tahun saya jadi oposisi. Enaknya oposisi, kata aja apa-apa. Tapi bila jadi kerajaan, nak buat apa orang bising, kita juga marah. Jadi bagaimana kita meletakkan diri kita, ini untuk saya dan juga untuk kita yang jadi kerajaan. Itu saya rasa benda yang mungkin kita boleh belajar. Bukanlah terlalu banyak, tapi kalau kita lihat aspek bahasa, aspek filsafat, aspek tentang pandangan dunia dan sebagainya, dan hatta pada pengajian agama di sini agak apa ni maksudnya ya? Dia agak membumi di akar umbi, membumi. Malahan kalau kawan-kawan ataupun rakan-rakan saya di NU, kalau dia jadi satu budaya, bahan untuk bercandanya itu kadang-kadang menggunakan aspek-aspek bahasa Arab ataupun agama. Nah, kalau tidak, kalau di Malaysia kadang-kadang dia jadi penistaan agama tu. Padahal kalau di pesantren-pesantren NU yang ada di sini, itu hanya bahan candaan harian. Kan? Nah, begitu ramahnya mereka dengan agama, sehingga tidak ada masalah, malahan ia menjadi pengingat. Menjadi aspek-aspek mereka bercanda dengan kitab-kitab lama dan sebagainya. Dan itu bagaimana ia membumi. Dan saya rasa itu yang harus dipelajari supaya orang Malaysia ini hatinya itu lebih ramah, walaupun mulutnya itu peramah, tapi hatinya itu kena ramah.
jangan cepat koyak. Kalau di Malaysia bahasanya koyak. Dia cepat koyak, cepat naik angin, cepat naik marah. Semua jadi kafir, semua jadi musuh negara, semua jadi musuh Islam. Nah, jadi itu. Tapi aspek disiplin, ya saya rasa Malaysia ada contoh yang agak ini. Sebab itu kalau kita lihat LRT dan sebagainya itu dapat dibangunkan dengan cepat, walaupun tidaklah semuanya itu sempurna. Itu saya rasa soalan pertama. Menanggapi soalan saudara-saudara, ya ini memang tantangan dan cabaran kita dengan perkara yang saya rasa inilah cabaran sebenar yang dikatakan tentang dunia Islam. Bagaimana sejak dahulu lagi, dan Pak Cak Nur ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ini di zamannya itu sedang bertarung dengan modernitas. Bagaimana Islam itu ingin digabungkan dengan modernitas. Malahan kita zaman sekarang bukan dengan modernitas saja, malahan kita dah berdepan dengan postmodern. Kita dah berdepan dengan anti enlightenment dan juga pandangan-pandangan yang ada di depan. Malahan dia menjadi lebih ruwet lah, lebih kompleks ataupun menjadi satu keadaan yang lebih sukar. Namun begitu, ada beberapa perkara yang kita terima. Jadi kita tidak boleh terus-terus membuat kesimpulan-kesimpulan yang melulu. Contohnya demokrasi. Adakah kita nak anggap, demokrasi tak perlu, yang pentingnya adalah kestabilan dapat diwujudkan. Jadi kita wujudkan saja. Kestabilan, kalau kita nak lihat stabil, nampak lihat aman, nampak lihat tenang. Kita lihat negara yang tidak ada pemilihan ataupun suara. Siapa yang ada bersuara terus dibungkam, terus dipenjara, terus dihantar ke jail, ataupun mungkin dihilangkan. Dan itu pengalaman kita dulu, Orde Baru. Suatu yang dulu. Apakah kita mau kembali ke situ? Semata-mata untuk mencapai yang dikatakan kemuncak dan pencapaian ekonomi. Sudah pasti tidak mahu. Tapi adakah kita ingin meraihkan ini kepada suatu suara tentang kebablasan ataupun satu keadaan yang melanggar aspek-aspek kerukunan. Tapi kembali kepada suara demokrasi itu kan suara ramai. Tetapi di saat suara ramai kita menghormati minoritas. Jadi hal inilah yang sebenarnya patut diwujudkan, dan dalam sejarah-sejarah tertentu kita lihat Nabi, dan sebenarnya sewaktu bulan Mei yang lepas saya ada menganjurkan satu festival di Malaysia namanya Festival Turas Islami. Saya jemput Dr. Syekh Ali Jumaah daripada Indonesia, kita jemput Dr. Megawati, Prof. Dr. Syed Agil Siraj. Kita discuss, kita bincang tentang karya-karya turas atau karya-karya lama yang boleh dijadikan bandingan. Saya ingin membawa sedikit bagaimana kupasan Dr. Syekh Ali Jumaah. Dr. Syekh Ali Jumaah ini adalah orang yang mengumpulkan kembali karya turas di Al-Azhar Mesir. Dengan sebab pengumpulan itu dalam tempoh 15-20 tahun lepas, ada beberapa peningkatan kualitas daripada Universitas Al-Azhar. Antaranya bahasa Arab yang lebih baik dan pengajian ilmu yang lebih baik. Beliau telah memberikan satu naratif ataupun sekuen bagaimana kehidupan kita bernegara. Antara yang disebutkan ialah zaman Nabi ketika berada di Arab Jahiliyah. Itu ketika semuanya dijalankan secara sir. Itu dianggap bahawa Islam diamalkan di sebuah negara yang menentang Islam. Dan kemudian ketika hijrah kali pertama, Nabi pergi ke satu kawasan di mana bertemu dengan kerajaan Kristian yang membenarkan mereka mengamalkan Islam dengan tanpa ada tentangan. Itu pada pandangan Dr. Ali Jumaah adalah bagaimana Islam diamalkan di negara yang mayoritas bukan Islam, tetapi tidak ada kekangan untuk kita mengamalkan Islam. Ya mungkin di sebagian negara Europe ataupun sebagian negara yang liberal dan demokrasi, tapi tidak membenarkan politik Islam. Macam Cak Nur katalah, partai politik Islam no, politik Islam yes. Itu contoh. Dan yang ketiga adalah tentang perjanjian Madinah. Madinah fasa pertama dianggap sebagai keadaan di mana ada masyarakat yang pelbagai dan ada persetujuan. Dan pada ketika itu, itulah dianggap kepada sebahagian mayoritas negara umat Islam pada hari ini, yang mana ada masyarakat bukan Islam yang memberikan impak dan dampak kepada kehidupan. Itu Madinah fasa pertama. Madinah fasa kedua lah.
barulah ada perkara-perkara seperti undang-undang dan sebagainya dapat dilaksanakan. Dan nilai-nilai yang aspek penting tu kita kena rujuk kembali kepada maqasid lah. Maqasid syariah yang dipanggil. Ataupun tujuan syariah. Supaya formaliti itu tidak menutup ataupun tidak menggagalkan hasrat kepada maqasid ataupun tujuan syariah. Kalau tujuan syariah itu kan keadilan. Sebagai contoh, sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim PM sedang ingin mengembangkan kembali perbankan ataupun keuangan Islam yang pernah dibangunkan suatu ketika dahulu. Selepas beliau keluar daripada kerajaan, keuangan itu nampaknya terhenti di beberapa perkara. Kerana apa? Kerana akhirnya ia tersangkut ataupun ia terhenti kepada sebahagian formalitas. Kebanyakan perbankan Islam yang ada diamalkan di Malaysia ataupun sebahagian di tempat lain itu, interestnya lebih besar berbanding dengan interest perbankan konvensional. Yang bedanya apa? Bedanya akad. Apakah akad itu akan dapat menghapuskan ketidakadilan serta penindasan terhadap interest yang besar? Sudah pasti tidak. Jadi aspek keadilannya di mana? Kerana tujuan maqasid itu tidak diberikan penentuan, yang didampak adalah kepada formalitas ataupun kepada aspek-aspek teknik untuk menyelesaikan. Ini kan aspek-aspek modernisasi yang kita depani tadi dan yang masih tak dapat diselesaikan, tetapi kita kena terus belajar, kita kena terus evolve, kita terus harus berikhtiar dan beristihad. Walaupun ada orang kata pintu istihad telah ditutup, tapi saya percaya istihad itu masih perlu diteruskan daripada masa ke semasa, kerana dengan aspek inilah sebenarnya kita akan terus menjadikan kita relevan, suara kita relevan, dan kita boleh agile dengan suara-suara dan perbezaan-perbezaan yang timbul. Termasuk apa yang kita depani, budaya TikTok, budaya baru yang timbul. Ia bukan masalah kekejamannya itu saja. Yang timbul itu bagi saya adalah aspek-aspek budaya yang berkembang di persekitarannya. Tekniknya mungkin begitu. Tetapi yang lebih saya bimbangi adalah budayanya. Kalau budaya takfiri tadi, mengkafir. Ataupun budaya politik identity. Sebab itu saya cadang, saya ingin mencadang. Kalau saya ada kekuatan di masa depan, ada kemampuan, saya rasa kita kena jadi satu rantau. Dengan semangat serumpun dan persaudaraan dengan bahasa yang hampir sama, malahan Jose Rizal itu boleh dianggap Melayu oleh dulu. Kita mungkin kena menutup ataupun merapatkan hubungan manusia dengan manusia, rakyat dengan rakyat. Dan juga pihak hubungan kita sebagai rantau juga kena dipermudahkan. Immigration kita, hubungan kita menjadi dengan lebih akrab, dan saya sangat berbesar hati bila Paramadina ingin berkolaborasi dengan kami, dan ini akan membuka peluang. Bukan hanya untuk ruang bisnis ataupun ruang untuk pertukaran pandangan, tetapi mengukuhkan hubungan persaudaraan di antara kita. Dan persaudaraan itu diangkat dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai peradaban, dengan nilai agama yang baik, yang sedikit sebanyak diutus Nabi Muhammad SAW liutammima makarimal akhlak, ataupun melengkapkan akhlak dan perilaku kita. Jadi inilah yang saya rasa wajar diperkemaskan, dan saya menyambut baik sarana yang diberikan oleh Prof tadi. Ini mungkin satu landasan di mana kita harus bertukar suara, bertukar pandangan, dan meneruskan komunikasi daripada masa ke semasa, waktu ke waktu, demi wujudkan dan melahirkan tadi berapa? 2045, mungkin 2050. Tetapi kita kena sediakan bangsa kita, ASEAN ini, orang Asia Tenggara Nusantara ini, sebagai the leaders of the world ataupun pengemudi dunia pada masa depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban yang sangat komprehensif sekali dari Prof. Didi dengan Pak Amiruddin Syari. Mudah-mudahan ini menjadi lesson learned kita pada kuliah umum pada sore hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran bahwa memang kedua negara ini akan terus maju bersama, ya, untuk mewujudkan menjadi peta global. Apalagi Pak Jokowi juga pernah bilang bahwa Indonesia suatu saat nanti akan menjadi negara maju. Nah, entah nanti bagaimana caranya, strateginya seperti apa, itu akan dituntut bagaimana kemampuan negara untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Itu intinya. Oke, dari saya moderator cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Pidato Pradana bincang ekonomi sangat. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.